Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Putri dengan NPM B1A025185 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sosiologi Hukum dengan materi aspek sosiologis dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosiologis, yaitu bagaimana nilai, budaya, struktur sosial, dan pola relasi dalam masyarakat mempengaruhi penerapan HAM. Banyak pelanggaran HAM yang berakar pada pola relasi kekuasaan, budaya hierarki, stigma sosial, atau rendahnya literasi HAM di masyarakat. Karena itu, memahami aspek sosiologis sangatlah penting, agar penegakan hukum tidak sekedar normatif, tetapi juga konstekstual dan efektif bagi kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga merupakan proses kompleks yang tidak hanya ditentukan oleh perangkat hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial. Meskipun Indonesia memiliki instrumen HAM yang cukup kuat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Undang-Undang HAM dan lembaga seperti Komnas HAM, faktanya pelanggaran HAM tetap terjadi, baik dalam bentuk kekerasan aparat, diskriminasi minoritas, maupun pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan. Aspek sosiologis dalam penegakan HAM adalah sudut pandang yang mempelajari bagaimana faktor sosial dalam masyarakat mempengaruhi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Faktor tersebut antara lain, yang pertama yaitu struktur sosial dan relasi kekuasaan, yaitu kesenjangan sosial ekonomi memperkuat ketidaksetaraan hak. Yang kedua, relasi kekuasaan yang hierarki menyebabkan kelompok berkuasa cenderung mendominasi. Yang kedua yaitu budaya dan norma sosial, yaitu Indonesia memiliki budaya paternalistik, masyarakat menghormati otoritas secara berlebihan, lalu dalam konteks HAM budaya ini membuat kritik dianggap tidak sopan atau membahayakan. Yang ketiga yaitu literasi HAM yang rendah, yaitu banyak masyarakat tidak mengenal hak-hak konstitusional mereka, lalu ketidaktahuan ini membuat masyarakat menerima perlakuan tidak adil tanpa perlawanan. Yang keempat yaitu stigma dan stereotip sosial, yaitu kelompok minoritas agama, etnis, gender, dan orientasi tertentu sering menjadi korban diskriminasi. Lalu stereotip sosial dapat membenarkan perilaku diskriminatif. Yang kelima yaitu tekanan sosial dan opini publik. Isinya, respon masyarakat dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penegakan hukum. Kasus HAM yang disorot media biasanya mendapat penanganan lebih cepat dibanding yang tidak terekspos. Yang keenam yaitu budaya birokrasi. Antara lain, organisasi pemerintah dan aparat memiliki pola yang cenderung defensif dan tertutup. Lalu hambatan struktural dalam institusi negara memperlambat penegakan HAM. Adapun topik aspek sosiologis dalam penegakan HAM penting dikarenakan yang pertama, hukum tanpa penerimaan sosial menjadi tidak efektif. Yang kedua, banyak aturan HAM yang sudah ada secara normatif namun tidak dijalankan karena bertentangan dengan budaya dominan. Yang ketiga yaitu pelanggaran HAM sering berakar pada struktur sosial. Yang keempat, kekerasan aparat, persekusi minoritas, dan pelanggaran masa lalu terjadi karena ketimpangan relasi kekuasaan. Yang kelima, yang terakhir yaitu masyarakat adalah aktor penting dalam pengawasan. Contoh kasus nyata yang sempat terjadi yaitu kasus kematian Afan Kurniawan pada Agustus 2025. Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, tewas setelah ditabrak kendaraan taktis milik Brimob saat terjadi kerusuhan dalam demonstrasi besar di Jakarta pada 28 Agustus 2025. Afan sedang bekerja mengantar makanan saat insiden terjadi di sekitar gedung MPR atau DPR RI. Peristiwa ini kemudian mengundang protes nasional, kritik publik terhadap aparat, dan sorotan media karena menunjukkan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh petugas keamanan. Keterkaitannya terhadap aspek sosiologis yang pertama yaitu relasi masyarakat dengan aparat yang tegang.
Insiden ini terjadi dalam konteks demonstrasi menentang kenaikan tunjangan anggota DPR RI serta isu sosial ekonomi lain seperti mahalnya biaya hidup dan ketimpangan ekonomi. Mobil taktis aparat yang memukul mundur massa justru menimbulkan korban warga sipil. Hal ini mencerminkan ketegangan struktural antara masyarakat dengan aparat dalam ruang sosial dikarenakan masyarakat merasa hak mereka untuk menyampaikan pendapat tidak dipenuhi secara aman. Ketegangan ini memicu ketidakpercayaan publik terhadap aparat keamanan sebagai pelindung masyarakat. Yang kedua yaitu persepsi publik terhadap legitimasi aparat. Setelah kasus ini terungkap, terjadi gelombang kemarahan publik, terutama dari komunitas ojol dan kalangan produktif muda, yang melihat tindakan aparat sebagai simbol dari kekerasan negara terhadap warga biasa yang sebenarnya tidak terlibat demonstrasi. Sebab Afan sedang bekerja pada saat kejadian. Respon masyarakat yang luas termasuk di media sosial, aksi protes tambahan di berbagai kota, dan solidaritas nasional maupun internasional menunjukkan bahwa persepsi legitimasi masyarakat dipengaruhi oleh pengalaman langsung warga terhadap tindakan aparat. Yang ketiga yaitu kebudayaan politik dan ekspektasi HAM. Kasus ini juga mencerminkan perubahan budaya politik di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi pasif terhadap pelanggaran HAM, tetapi menuntut akuntabilitas dan transparansi. Lalu ada pun keterkaitan dengan hukum. Yang pertama yaitu pelanggaran hak atas hidup dan keamanan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas hidup dan rasa aman. Tindakan aparat yang berujung pada kematian Afan memicu interpretasi bahwa hak atas hidup dan keamanan pribadi telah dilanggar. Ini menjadi fokus evaluasi apakah aparat melanggar prinsip penggunaan kekuatan minimal dan proporsional yang diatur dalam peraturan internal kepolisian dan prinsip HAM internasional. Yang kedua yaitu tinjauan Komnas HAM. Komnas HAM secara resmi menyatakan bahwa kematian Afan merupakan pelanggaran HAM dan menyatakan akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membuktikan pelanggaran etika dan hukum dalam kasus ini. Pernyataan Komnas HAM penting secara hukum karena membuka kemungkinan pengusutan formal secara independen, lalu membentuk dasar bagi rekomendasi hukum atau tuntutan terhadap aparat yang bertanggung jawab. Yang ketiga yang terakhir yaitu tindak lanjut penegakan hukum. Pihak kepolisian sebagai respons atas kritik publik dan instruksi pemerintah telah membuka penyelidikan etika internal terhadap personel BRIMOB yang terlibat, termasuk pemecatan seorang personel setelah dinyatakan bertindak tidak profesional dalam manajemen demonstrasi. Baik, demikianlah penjelasan materi dari saya tentang aspek sosiologis dalam penegakan HAM di Indonesia. Bila ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.